Kayak contohnya aja, hari tadi kan katanya tanggal 28 akan terjadi hujan badai. Ternyata alhamdulillah atas izin Allah tidak terjadi ya. KG sama BRIN itu ada perbedaan pendapat lah seperti itu. Iya. Boleh. Jadi sebenarnya gini, kalau yang saya lihat perbedaan dari BRIN dan BMKG itu, kalau menurut saya lebih bagus BMKG. Karena apa? Kalau BRIN itu ada melesetnya karena memang dari pihak BRIN itu tidak mau tersaingi oleh BMKG. Tapi BMKG pun juga namanya kan karena menggunakan alat ya, pasti ada aja salahnya gitu. Cuman kalau yang saya lihat, waspada di awal tahun 2023. Karena di Januari itu akan mulai muncul cuaca ekstrim yang bisa membahayakan banyak orang. Kalau yang saya lihat sih, angin akan semakin besar di awal tahun ini. Dan waspada juga dengan banjir bandang. Karena yang saya lihat banjir bandang juga di beberapa wilayah akan terjadi sebelum adanya kekeringan. Nah, kenapa tadi Bunda bilang BMKG lebih akurat daripada BRIN seperti itu? Karena gini, dua-duanya juga sama kan menggunakan alat gitu ya. Tapi kalau untuk BMKG itu sesuai dengan apa yang akan terjadi. Tapi kalau untuk BRIN itu dibarengi dengan hawa nafsu, yaitu bukan masalah alatnya tapi orang-orangnya. Karena tidak mau tersaingi oleh BMKG. Kayak contohnya aja, hari tadi kan katanya tanggal 28 akan terjadi hujan badai. Ternyata alhamdulillah atas izin Allah tidak terjadi ya. Jadi sebenarnya kalau BRIN itu lebih menakut-nakuti masyarakat. Harusnya kan lebih bijak ya dalam mengelola apapun gitu kan. Dalam memberikan informasi apapun itu harusnya disaring dulu. Kalau memang belum yakin ya jangan disampaikan. Tapi kalau misalkan memang belum yakin ya harusnya tinggal disampaikan saja kalau benar yakin. Tapi kalau nggak yakin jangan. Nah, kalau dari penglihatan Bunda ini untuk beberapa hari ke depan, khususnya di tahun baru, itu bagaimana sih? Ini kan BMKG sama BRIN itu kan sudah mengeluarkan statement kan gitu. Nah, iya. Itu gimana Bunda? Ya paling kalau misalkan untuk perbandingan ya, saya lebih mempercayai secara lahiriah dengan penelitian BMKG daripada BRIN. Oke, tadi pandangan dari Bunda sendiri di awal-awal tahun ini bakal ada banjir dan cuaca ekstrim besar gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik ini konteksnya untuk wilayah Indonesia bagian mana ya? Wilayah Indonesia bagian barat itu lebih terkena dampak. Berarti sekitaran Sumatera itu nanti akan ada banjir besar seperti itu. Intinya di beberapa wilayah sih kalau untuk banjir bandang bukan hanya di seberang saja ya, tetapi kayak di DKI Jakarta pun juga akan ada sih terjadi banjir. Berarti intensitas curah hujan akan tinggi di awal tahun. Di awal tahun. Sampai bulan? Sampai bulan 2 masih akan selalu ada hujan, tapi kesananya akan ada kekeringan. Nah, kalau untuk di Jabodetabek sendiri itu bagaimana, Bu? Jabodetabek juga itu sebenarnya sangat rentan ya dengan adanya cuaca ekstrim. Karena yang saya lihat ini masih tetap dengan angin. Tapi itu bahaya sekali atau bagaimana sih Bun kalau boleh tahu? Iya bahaya. Jadi sekarang gini, yang harus diwaspadai itu di saat menjelang sore. Karena menjelang sore itu angin dari kutub utara itu akan muncul dengan tiba-tiba untuk wilayah Jabodetabek. Kalau untuk di daerah pesisir laut itu bagaimana Bun? Kan soalnya kan juga gelombang juga beberapa hari terakhir kan juga tinggi juga. Itu bagaimana? Kalau di pesisir laut atau di perairan itu yang diwaspadai itu ombak yang akan tiba-tiba tinggi seperti gelombang tinggi yang memang kurang lebih sampai 4 atau 5 meter. Tapi akan bisa terjadi siklus 5 tahunan nggak? Maksudnya banjir besar seperti itu di Jabodetabek? Akan ada di 2023. Awal tahun atau gimana Bun? Betul. Intinya sebelum adanya kekeringan aja, berarti bisa dikatakan masih di awal-awal tahun. Bu Haji boleh himbauannya Bu Haji untuk para masyarakat dan untuk himbauan masyarakat. Himbauannya ya harus tetap jaga diri ya, harus waspada, hati-hati, dan kalau bisa sih setiap sebelum menjelang sore dari mulai hari ini sampai 2 bulan ke depan itu harus hati-hati. Karena takutnya angin dari kutub utara itu tiba-tiba datang secara tiba-tiba, akhirnya nantinya bisa bakal mengakibatkan banyaknya rumah-rumah yang rusak ya, terus mengakibatkan juga orang-orang nanti banyak yang terjadi kecelakaan.